Otonomi daerah. Otonomi daerah menurut Aten Sarifuddin yaitu otonomi daerah mempunyai makna kebebasan atau kemandirian. Namun bukan kemerdekaan melainkan hanya satu kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu terwujud sebagai sebuah pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan pemberian otonomi daerah yang pertama dalam segi politik, yaitu menyalurkan inspirasi dan aspirasi masyarakat baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk mendukung politik dan kebijakan nasional. Yang kedua yaitu dalam segi manajemen pemerintah, yaitu meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan masyarakat. Yang ketiga, dalam segi kemasyarakatan, yaitu untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat dengan cara pemberdayaan. Yang keempat, segi ekonomi pembangunan, bertujuan untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat yang makin meningkat. Prinsip pemberian otonomi kepada daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yakni 1. Kewenangan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab bagi daerah, kota, atau kabupaten. Yang kedua, otonomi yang terbatas untuk daerah provinsi. Pancasila adalah ideologi dan dasar negara Republik Indonesia, di mana di dalamnya terdapat cita-cita, tujuan, dan harapan terbentuknya bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia dan sebagai dasar pijakan penyelenggaraan negara dalam sebuah kehidupan bangsa. Dan hendaknya dalam penyelenggaraan pemerintahan harus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Dalam hal ini, otonomi daerah diatur dalam sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini menegaskan bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan daerah harus memiliki prinsip demokrasi, karena pada dasarnya Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, di mana dalam mengambil sebuah keputusan, baik dalam masyarakat maupun dalam pemerintahan harus melalui musyawarah mufakat. Sila selanjutnya yang berhubungan dengan otonomi daerah yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menjunjung tinggi keadilan, di mana saat ini sedang hangat-hangatnya diperbincangkan infrastruktur Provinsi Lampung yang sangat buruk, sehingga terjadinya ketiadaan yang dirasakan oleh masyarakat Provinsi Lampung. Adapun faktor yang mengakibatkan kurang optimalnya otonomi daerah yaitu yang pertama, infrastruktur yang terbatas. Sebagai contoh, pembangunan kota baru yang sudah direncanakan sekitar belasan tahun yang lalu sampai sekarang masih belum terlaksana, padahal biaya dari pemerintah pusat selalu lancar. Contoh kedua yaitu banyaknya jalan di berbagai provinsi hanya 1 km yang bagus dan 1 km lagi rusak, dan banyak jalan rusak yang hanya ditempel saja yang pastinya tidak bertahan lama. Yang kedua, sistem pendidikan yang lemah. Contohnya seperti ketika seleksi masuk sekolah atau PTN yang banyak melakukan kecurangan seperti melalui jalur orang dalam dan tentunya melanggar sila kelima Pancasila. Yang ketiga, tata kelola yang lemah. Contohnya terjadi korupsi di mana-mana, birokrasi yang tidak efisien, hukum yang tidak ditegakkan, dan banyaknya penyuapan. Dan yang terakhir yaitu ketergantungan pada sektor pertanian. Saat ini sedang hangat-hangatnya berita tentang kurang maksimalnya otonomi daerah di Provinsi Lampung. Terlihat jelas dari kondisi jalan yang rusak yang dapat menjadi masalah serius bagi masyarakat dan pemerintah setempat karena dapat mengganggu mobilitas dan menyebabkan bahaya bagi pengguna jalan. Pada tanggal 5 Mei 2023, Presiden Joko Widodo meninjau langsung keadaan jalan di Provinsi Lampung. Berikut cuplikannya. Cek aja Pak. Ya Pak. Jadi apa jalannya yang rusak Pak? Izin Pak. Izin Pak. Jalan gerak, jangan gerak. Jalannya mulus. Infonya mobil kita sempat macet juga Pak lewat jalan buruk. Kenapa Pak ya? Tempatnya apa Pak? Sebelum baru Pak.
Perbaikan dilakukan dengan mengerahkan ratusan pekerja dan sejumlah alat berat. Target utama perbaikan adalah ruas jalan yang akan dilalui rombongan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi langsung menjajal jalanan yang selama ini viral di media sosial karena rusak. Jalan yang diperbaiki untuk menyambut Presiden Jokowi. Jalan yang dipilih Bapak Presiden Jokowi menuju Lampung. Pada cuplikan tersebut, akhirnya Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memperbaiki jalan yang rusak yang sebagian diambil alih oleh pemerintah pusat. Yang akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, bergembira. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair.